sunscreen, misalnya disarankannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, walaupun sudah kita wudhu ya tidak perlu kita reapply lagi atau kita oleskan lagi dokter, cukup sebelum wudhu, kemudian bila wudhu ya sudah nanti kita reapply lagi saat memang sudah waktunya kembali, seperti itu dokter. Halo Sobat Sentra, jumpa lagi di program podcast Sentra Medica Hospital Group Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Ya, kita akan membahas topik menarik. Ini udah aura-aura bulan puasa, bulan Ramadan, masih terkait dengan bulan Ramadan tentu saja, yaitu bagaimana tips ataupun juga menjaga kesehatan kulit selama bulan puasa, tentunya bersama dengan salah seorang expertnya di Sentra Medica Hospital Cisalak, yaitu Dr. Vini Mahdalina, spesialis dermatovenerologi dan estetika. Kita sapa. Halo Dr. Vini, apa kabar? Baik, dokter. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tentu saja selain fisik ya, selain fisik atau stamina yang dipersiapkan, juga kita kan ya setiap hari bekerja, kita setiap hari ketemu banyak orang, sudah pasti juga harus dituntut dengan punya penampilan yang prima, punya wajah yang fresh, yang seger, yang tetap berseri-seri. Meskipun puasa itu pola tidur terbatas. Benar dokter. Ya kan, biasanya kita tidur 8 jam full. Ini puasa harus terhalang dengan bangun sahur. Setelah sahur juga udah sholat subuh, udah gak mungkin tidur lagi. Berarti jam istirahat, jam tidur berkurang. Ya dok ya, pasti membuat orang cepat ngantuk, cepat lemes. Walhasil muka jadi gak cerah. Nah gimana nih dokter Vini? Kita mensiasati selama bulan puasa, kulit kita tetap sehat meskipun mungkin ya kurang minum, ya kan udah pasti nggak boleh minum di siang hari. Seperti apa sih dok yang bisa kita siasatin begitu supaya kulit tetap sehat, tetap cerah, tetap seger gitu? Oke. Pas banget nih ya, kita Pas kan banget. mau hadapin bulan puasa nih ke depannya. Yang pertama yang harus kita jaga tetap konsumsi minumnya harus tetap cukup nih dok. Jadi tetap harus 8 gelas sehari minimal. Jadi siasatinnya yang pertama bisa kita minum 2 gelas saat kita sahur, kemudian 2 gelas lagi saat buka puasa, dan 4 gelas dari mulai makan setelah buka puasa hingga menjelang tidur. Jadi kebutuhan airnya tetap tercukupi. Kemudian kalau yang biasa olahraga gimana nih? Mungkin olahraganya bisa kita ganti menjadi 30 menit atau 1 jam sebelum kita berbuka puasa atau setelah kita berbuka puasa. Jadi tetap bisa berolahraga. Selain itu juga kita harus tetap mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi walaupun istirahatnya kurang karena banyaknya ibadah selama bulan Ramadan, tapi tetap untuk makan sehat dan juga kebutuhan cairannya juga tetap harus tercukupi. Serta satu lagi dok, harus dikurangi juga makanan-makanan yang banyak mengandung kafein atau minuman seperti kopi ataupun teh supaya tidak makin banyak cairan yang keluar. Seperti itu, Nah ini penting banget nih Sobat Sentra. Pada bulan puasa itu kan paling sering minum yang manis-manis ya, teh-tehan, ya kopi-kopi kekinian dok ya, itu kan pasti kafeinnya juga ada di situ kan. Nah ini penting, jadi hindari tadi dok teh sama kopi-kopian. Iya, ya. benar. Teh sama kopi-kopian. Nah kalau begitu dok, ini ya bulan puasa itu kadang suka lapar mata, benar nggak sih dok? Benar-benar ya. Pada saat mau ngabuburit ceritanya, mencari takjil war katanya. Itu semua mau dibeli, ya kan, lapar mata. Akhirnya pada saat kita mau buka puasa, nggak semuanya bisa kita cicipin dengan nikmat kan, karena udah semua dibeli. Nah untuk makanan-makanan tertentu nih dok, yang bisa mungkin menunjang kesehatan kulit, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh dok. Kalau tadi kan minumannya ya. Kalau untuk makanan sendiri sebenarnya walaupun lagi puasa ataupun enggak, memang kita konsumsi yang gula berlebih itu memang harus dihindarin ya. Apalagi nanti takjil terlalu banyak konsumsi gula-gula, belum lagi kan kita sahur harus mengkonsumsi makanan yang bergizi kan tentunya. Jadi mungkin produk-produk yang mengandung banyak gula dibatasi. Mungkin boleh kalau sesekali tapi bukan untuk konsumsi setiap hari ya dokter. Kemudian konsumsi yang terlalu banyak tepung-tepungan seperti goreng-gorengan yang terlalu banyak tepung itu juga gorengan lagi. Iya, sebaiknya dihindarin. Walaupun itu boleh sesekali namun tidak setiap hari seperti itu dokter. Supaya konsumsi tersebut tidak membuat kulitnya semakin kusam dan semakin kering seperti itu dokter. Jadi yang paling dianjurkan adalah makanan yang tinggi serat mungkin dokter ya. Tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Tetap kita tidak mengabaikan yang namanya diet gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna tadi ya. Tapi itu untuk menghindari mengerem rasa
apa ya, lapar mata yang berlebihan itu ya dok, gitu, Benar. nggak bisa dipungkirin. Iya, mungkin nggak usah terlalu sering ikut war takjil kali ya dokter ya. Bahaya nih kalau Bahaya. sering-sering. Mungkin sesekali aja kali ya, Iya, sesekali ya, weekend kali. Cheating day. Chicken day-nya ya. Baik, nah nih dok, oke, minum air putih tadi dokter udah jelaskan 8 gelas per hari dengan waktu-waktu yang tadi sudah dokter sebutkan. 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas antara makan sampai sebelum tidur berarti dok. Iya. Totalnya 8 gelas. Oke, air putih udah, olahraga juga masih tetap bisa dilakukan ya, mungkin dengan intensitas yang mungkin Lebih ringan lebih aja ya ringan olahraganya. ya, dan mungkin menghindari olahraga di saat siang hari ya, Iya. karena bisa membuat lemes. Mm-mm. Nah dok, untuk penggunaan vitamin, multivitamin untuk ya membuat kulit lebih cerah, apakah mengkonsumsi vitamin untuk suplemen kulit di saat berpuasa diminum saat sahur atau saat berbuka, atau baiknya bagaimana sih dok anjurannya nih untuk suplemen-suplemen ini? Sebenarnya Gitu. untuk suplemen sendiri dokter itu tetap bisa kita konsumsi ya. Apalagi kalau memang punya obat-obatan rutin yang diminum masih tetap boleh diminum selama puasa. Suplemen yang dianjurkan itu mungkin seperti vitamin C ataupun vitamin E dapat kita minum baik sahur ataupun berbuka. Kalau untuk vitamin C mungkin yang lebih asam, bila ada yang punya asam lambung gitu mungkin bisa dikonsumsi setelah berbuka puasa. Namun kalau vitamin E yang mungkin lebih aman di lambung bisa juga kita konsumsi saat sahur seperti itu agar nutrisinya tetap tercukupi nih selama puasa seperti itu dokter. Kemudian juga kita tetap masih bisa menggunakan skincare nih dok. Jadi selain suplemen yang kita konsumsi secara diminum gitu, kita tetap bisa menggunakan skincare yang bisa kita oleskan ke tubuh seperti itu. Misalnya penggunaan pelembab pada pagi dan sore hari agar kulitnya tetap ternutrisi. Kemudian juga penggunaan sunscreen seperti itu dokter, sebelum kita beraktivitas ke luar ruangan atau outdoor itu kita bisa gunakan sunscreen terlebih dahulu. Kemudian juga untuk perawatan selama mandi nih dok. Saat mandi mungkin kita kurangi untuk menggunakan air panas sehingga tidak terjadi iritasi lagi pada kulitnya supaya nggak makin kering nih karena penggunaan air panas. Dan juga pilih juga sabun-sabun yang mengandung pelembab seperti itu. Jadi dari dalam udah tadi dengan suplemen, nah dari luarnya ya tetap bisa menggunakan skincare dokter ya. Oke, mungkin masuk ke dalam kategori basic skincare kali ya dok. Tepat Sunscreen ya dok ya, pelembab. Oke, dan mungkin buat kaum pria juga cowok-cowok nggak usah apa ya dok, nggak usah malu gitu ya, karena sekarang kan juga udah zamannya kita cowok juga untuk sadar penampilan dokter ya. Apalagi kan sering ketemu orang ya, kan kelihatan ya kalau kurang tidur terus mukanya nggak pakai skincare, nggak pakai perawatan, nggak pakai apa pelembab kan kusam. Malah jadi kusam ya dokter ya, malah jadi kurang fit terlihatnya. Terus matanya berkantung kan, tidurnya nggak benar. Nah dok, untuk mengatasi kayak tadi kantung mata ya kan, pasti tidurnya kan kita so-so lah ya dok ya. Puasa itu saya sering banget tidur puasa itu cuma 3 jam 4 jam every day. Ya kadang kan kita ngantuk-ngantuknya jam 11 ya, jam 3 udah bangun. Ya untuk kan, sahur lagi untuk ya, sahur dan nggak mungkin tidur lagi kan gitu, karena pagi udah harus aktivitas gitu loh. Nah ini gimana dok untuk mengatasi kayak kantung mata, kulit yang kering, kadang-kadang bibirnya juga ikut kering karena kurang minum, benar dokter. Kalau untuk kulit yang kering ataupun bibir yang kering seperti tadi ya dokter ya, bisa kita konsumsi sayuran dan buah-buahan yang pastinya. Kemudian makan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna seperti yang dokter sampaikan tadi. Kemudian kurangin batasin juga penggunaan kayak minum kopi yang seperti itu. Yang kedua juga kita juga dapat tambahkan penggunaan skincare dokter. Skincare yang memang dikhususkan untuk mata yang gelap. Sekarang sih udah banyak banget nih skincare yang beredar di pasaran yang bisa kita pilih. Namun memang harus sesuai juga dengan kebutuhan kulit kita seperti itu dokter. Jadi memang kalau untuk mata yang gelap karena kurang tidur dapat kita tambahkan skincare yang memang dikhususkan untuk area mata. Kemudian untuk daerah bibir bisa kita tambahkan seperti lip balm seperti itu dokter. Dan juga moisturizer untuk kulitnya. Dok, ini saya sering banget lihat bulan puasa tuh ada yang masih saudara saya sih suka maskeran sama ini loh, mengkompres mata dengan timun. Timun lagi yang jadi sasaran ya. Iya gitu loh. Kenapa? Ya kan kita kurang tidur, biar lebih fresh aja katanya menempel mengompres mata dengan timun. Nah hal-hal seperti ini dianjurkan boleh nggak sih dok mengkompres
mata dengan timun gitu loh, atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kondisi kulitnya yang sehat, maksudnya tidak ada iritasi di dekat kulitnya, tidak ada luka. Sebenarnya menggunakan bahan-bahan alami seperti itu boleh saja kita gunakan, misalnya seperti timun. Ada juga beberapa orang yang menggunakan tomat seperti itu supaya lebih fresh. Sebenarnya tidak boleh aja gitu dokter. Jadi nggak juga harus dilarang, tapi memang harus dikonsultasikan dulu juga dengan dokter. Jangan sampai nanti kulitnya lagi iritasi karena kering, terus dikompresin pakai timun malah jadi makin iritasi seperti itu dokter. Kalau kebiasaan maskeran dokter, kan sering banget tuh masker yang dijual di supermarket, benar, kita lihat yang macam-macam merek dan juga modelnya, ada yang sheet mask ya kan gitu, atau yang dikupas, dicuci, di peel off, itu gimana dok kebiasaan masker? Sebenarnya kalau untuk masker sendiri dokter, kalau untuk selama bulan Ramadan nih sebaiknya memang kita balik lagi ke basic skincare dulu ya. Basic skincare tuh hanya seperti sabun cuci muka, moisturizer dan juga sunscreen. Kenapa kita balik lagi ke basic? Kadang-kadang kalau penggunaan masker, ada juga masker itu yang malahan, apalagi yang seperti peel off, malahan dia mengiritasi kulit. Saat kulitnya lagi dehidrasi nih karena kurang cairan, dikasih masker yang peel off, malahan nanti dia teriritasi, kulitnya jadi lebih merah seperti itu. Nggak mau kan lagi lebaran malahan kulitnya lagi iritasi gitu ya dokter ya. Lucu nih. Terus juga penggunaan sheet mask gitu ya. Kalau sheet mask gimana dok? Kalau sheet mask sendiri sebenarnya kalau kita gunain takutnya juga bahan-bahan dari sheet mask yang kurang cocok di kulit juga bisa mengiritasi kulit. Kadang-kadang ada yang jadi breakout dok, malah jadi jerawatan saat lebarannya. Jadi memang kalau ingin menggunakan masker, kecuali kalau memang sudah biasa digunakan, boleh tetap dilanjutkan. Namun kalau untuk penambahan yang baru, sebaiknya memang harus dikonsultasikan dulu dokter. Gitu. Dok, ini kan juga apa ya, orang yang suka kurang tidur, kurang istirahat, ditambah lagi dengan stres, mungkin kan lebih memicu keluarnya jerawat nih dok. Nah, gimana nih mengatasi, tips-tips mengatasi supaya bulan puasa justru nggak banyak jerawat nih, udah kurang tidur, udah mungkin di kantor banyak kerjaan, apa nih dok yang bisa kita lakukan gitu loh? Sebenarnya saat bulan puasa itu malahan kita merestriksi kalori. Berarti kalori yang kita makan tuh sebenarnya lebih sedikit mestinya ya dok ya. Kecuali dengan lapar mata yang beli jajanan tadi ya dok. Jadi sebenarnya ketika restriksi kalori tadi atau kalori yang kita makan tadi berkurang, otomatis tubuh itu akan memproduksi membakar lemak yang ada di badan. Biasanya itu malahan akan mengatasi berbagai penyakit kulit dokter. Jadi penyakit kulit yang kronis seperti eksim, penyakit-penyakit seperti psoriasis, penyakit autoimun ataupun penyakit jerawat yang kronik biasanya sembuh malahan saat bulan Ramadan. Namun gimana sih kok orang malahan kadang-kadang ada yang jadi jerawatan ya. Nah kalau kayak gitu biasanya karena memang kalori yang dimakan tuh terlalu banyak. Jadi memang kita tetap harus makannya seperti biasa ya, tetap harus sehat. Walaupun kita berburu takjil ya, kan pasti banyak banget tuh lapar matanya. Jadi harus tetap diimbangi juga dengan gizi yang seimbang seperti itu dokter. Jadi jangan sampai puasa malahan jadi naik berat badannya, malahan jadi jerawatan. Betul. Syukurlah kalau saya setelah puasa dok selalu turun berat. Berarti tepat ya puasanya ya dokter? Tepat, bisa 6 kilo, 7 kilo dok. Oke, ini menarik ya dokter tadi bilang bahwa justru dengan berpuasa karena semakin sedikit kalori yang kita konsumsi, justru ada penyakit-penyakit kulit yang bisa sembuh ya dok ya. Seperti tadi eksim. Ya bisa terkontrol seperti itu ya dokter. Benar. Oke, jadi memang puasa ini juga ternyata menyehatkan badan dan ya itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi umat Muslim ya dok ya, tapi juga untuk case-case tertentu penyakit-penyakit kulit ini bisa terkontrol ya dokter ya. Jadi mungkin bisa dianjurkan ke pasien ya dok dengan berpuasa. Iya benar dokter, dengan berpuasa ternyata juga bisa mengatasi penyakit-penyakit yang sebenarnya tuh bisa kita kontrol hanya dengan makanan, pola hidup yang sehat seperti itu dokter. Oke, apalagi nih dok, ini kan puasa juga orang kebiasaan banyak yang suka begadang ya dok ya. Yang kayak saya pernah lihat beberapa teman, beberapa saudara yang dengan puasa habis tarawih nongkrong, ya kan, main kartu, main apa sambil menunggu biar nggak ketiduran saat sahur. Nah istirahat jadi berkurang dok, supaya kita bisa istirahatnya benar di puasa itu. Ada nggak sih anjuran-anjuran begitu mungkin dok? Anjuran yang yang sehat mungkin supaya bisa cepat ngantuk, bisa tidurnya benar gitu loh. Gimana dok?
Baik, yang pertama memang kalau saat puasa itu agar pola hidup kita tetap sehat, itu yang pertama memang kita tetap harus rutin olahraga seperti yang tadi dokter. Dengan olahraga metabolisme kita akan lebih baik sehingga pola tidur kita biasanya juga lebih oke nih dok selama Yeah. kita menjalani puasa. Jadi saat sebelum menjelang berbuka puasa atau 30 menit sampai 1 jam setelah berbuka puasa bisa kita lakukan olahraga ringan. Itu yang pertama. Jadi sebelum menunggu sholat tarawih nih dok, olahraga dulu ya sebentar ya habis Exercise. maghrib ya. Seperti itu. Oke. Kemudian juga bisa kita imbangi juga dengan makanan tadi dokter, dengan makanan yang bergizinya seimbang dan tidak terlalu banyak konsumsi kafein. Biasanya itu pola tidur kita jadi lebih baik dok. Seperti itu. Kadang ada juga orang yang memang walaupun minum kopi, walaupun nggak minum kopi ya tidurnya segitu-gitu aja gitu ya dok ya. Tapi dengan banyaknya gula biasanya itu malahan kita kadang-kadang jadi pola metabolisme dalam tubuhnya malah jadi makin terganggu seperti itu. Nah, jadi memang konsumsi gizi yang seimbang dan juga ditambah dengan olahraga rutin itu akan memperbaiki metabolismenya sehingga juga pola tidurnya akan lebih baik. Dan juga batasi penggunaan handphone nih. Nah. Jadi jangan gunain handphone, jangan ini main supaya nanti memang pola tidurnya jadi lebih baik gitu ya dok ya. Ini kan sering banget ya dok, udah masuk kamar di tempat tidur masih nge-scroll Iya. TikTok, Instagram. Yang biasanya tidur jam 10 jadi jam 1 ya dok. Iya benar-benar. Ini menarik banget, penting banget ya dok. Tadi dokter udah bilang bahwa oh ya udah batasi konsumsi gula berlebihan, kafein, olahraga di saat-saat tertentu ya setelah berbuka itu justru bisa membuat kita istirahat. Metabolismenya lebih baik lagi dok. Seperti itu. Dan yang terpenting gadget. Iya, itu yang paling harus dihindari ya dok ya. Oke, makanan udah, minum air putih udah, olahraga. Apa mungkin dok tambahan anjuran tips kepada Sobat Sentra yang ya mungkin sedang mempersiapkan diri ini mau sahur kan ntar malam, mau buka puasa besok nih, apa nih dok yang menjadi anjurannya? Oke. Yang pertama memang selain yang tadi udah kita sebutin ya dokter ya, memang penggunaan kalau untuk caranya mandi seperti itu dokter, jangan terlalu sering menggunakan air panas ya. Kemudian jangan terlalu lama juga mandinya gitu ya. Betul. Kalau bisa memang hindari dulu seperti sauna ataupun berenang yang terlalu Sauna lama. dan berenang. Luluran juga mungkin hindari. Iya, yang scrub Scrub. agar tidak mengiritasi kulitnya. Kemudian tetap harus pola hidup yang sehat ya dokter ya. Kemudian batasi kegiatan-kegiatan yang di outdoor. Mungkin kalau tidak terlalu penting, tidak harus yang keluar ruangan seperti itu dokter, agar lebih fit juga badannya. Apalagi kan kalau di daerah sini kan polusinya lumayan tinggi ya dok ya. Di daerah Pulau Jawa kan polusinya tinggi, jadi memang kalau misalnya tidak perlu untuk kegiatan outdoor selama bulan puasa memang sebaiknya dihindari, kecuali memang harus penting banget keluar ruangan ya tetap menggunakan sunscreen seperti itu. Oke. Ini satu lagi dok, saya tertinggal tadi nanyanya. Ada kan yang mungkin selama bulan puasa dia lagi perawatan ya di dokter ya, diharuskan menggunakan skincare atau krim tertentu yang wajib. Nah sementara dia harus sholat, berwudu, ya kan. Nah bagaimana nih dok, apakah orang yang sedang perawatan khusus dia menggunakan krim tapi dia harus wudu nih? Nah itu gimana dok, apakah aman gitu kena air wudu, krim-krim tertentu dari dokter atau bagaimana? Oke. Walaupun skincare-nya biasanya bisa pakai air wudu ya dok, katanya gitu ya dok. Kenapa mukanya glowing? Ya kan air wudu. Ternyata gitu ya. Ternyata memang kalau penggunaan air saja dok, misalnya kayak air wudhu gitu yang tidak terlalu panas, biasanya kita kalau menggunakan air wudhu kan nggak panas, airnya normal ya, itu sebenarnya tidak terlalu membuat kulitnya jadi lebih kering seperti itu dokter. Asal ya setiap wudhu memang tidak perlu kita harus mencuci muka dengan face wash seperti itu dokter. Jadi untuk penggunaan krim misalnya disarankannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, walaupun sudah kita wudhu ya tidak perlu kita reapply lagi atau kita oleskan lagi dokter, cukup sebelum wudhu, kemudian bila wudhu yang sudah nanti kita reapply lagi saat memang sudah waktunya kembali seperti itu dokter. Jadi memang kalau untuk aktivitas ibadah atau wudhu seperti itu sih tidak masalah, jadi tetap tidak perlu diaplikasikan lagi dokter. Nah satu lagi dok, ada yang kebanyakan cewek-cewek nih, perempuan kayak ngejar target nih. Dia mulai perawatan, saya mau perawatan supaya lebaran kinclong. Iya kan. Nah dalam waktu sebulan ini bisa nggak sih misalkan dia perawatan wajah, kemudian di lebaran ya katakanlah sebulan langsung ada perubahan begitu dok?
Kalau untuk sekarang sih untuk treatment ya dokter ya, untuk treatment tuh udah banyak banget jenisnya dan juga downtime-nya juga dalam waktu singkat tuh udah mulai terlihat. Sebenarnya pemilihan treatment yang tepat mungkin dapat memilih dokter spesialis kulit yang tepat sehingga nanti treatment yang disarankan untuk si pasiennya juga tepat. Jadi ketika lebaran udah dapet tuh goals yang misalnya pengen kulitnya lebih glowing, lebih cerah. Sebenarnya sangat banyak dokter treatment yang bisa kita tawarkan agar pasiennya nanti saat lebaran itu kulitnya menjadi lebih glowing dan lebih cerah. Maksudnya treatment yang terlihatnya instan seperti itu dokter. Memang kalau treatment tetap harus butuh pengulakan ya dokter untuk hasil maksimalnya. Namun tetap bisa kita optimalkan lah ketika lebaran hasilnya tetap yang terbaik untuk pasiennya seperti itu dokter. Jadi dalam 1 bulan nih banyak kok perawatan treatment yang instan yang dapat pasien pilih sebagai choice untuk lebaran dengan kulit yang glowing ya dokter ya. Jadi ada pilihannya ya sesuai dengan harus konsultasi berarti. Iya, sesuai dengan kebutuhan kulitnya juga dokter. Jangan sampai jadi salah treatment nanti malahan bukannya glowing malah jadi breakout saat lebaran ya dokter ya. Betul. Akhirnya jadi malu buat silaturahmi ketemu orang, ketemu saudara ya. Waduh, makasih banyak dokter dengan tips-tipsnya, dengan sharing knowledge-nya. Mudah-mudahan ini Sobat Sentra yang mau puasa bisa mempersiapkan diri fisik dan mental ya dokter ya. Oke, staminanya dipersiapkan. Yang terpenting adalah tadi ya kesehatan kulit harus dijaga dokter. Tetap harus dijaga supaya nanti pada saat di hari lebaran tampil lebih fresh, lebih kinclong. Jadi prima semua ya dokter. Jadi prima semua. Ibadahnya udah prima, kulit tetap juga prima ya dokter ya. Yang mau konsultasi nih dokter, ini mungkin Sobat Sentra pengen tahu, oke saya mau konsultasi buat treatment nih kira-kira ke dokter Vini, dokter prakteknya di hari apa jam berapa sih dok di sini? Oke, kalau untuk di Rumah Sakit Sentra sendiri saya ada di hari Senin dan Jumat jam 8 sampai jam 1 siang. Tuh, jadi Senin dan Jumat saja dokter ya? Iya benar. Jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oke, Sobat Sentra bisa langsung ketemu dokter Vini ya untuk berkonsultasi, mendapatkan penjelasan treatment seperti apa yang paling tepat sesuai kebutuhan supaya lebaran tampil lebih prima tentunya. Siap. Terima kasih dokter untuk sharing-sharingnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dokter ya. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan lancar puasanya. Oke, Sobat Sentra juga sama ya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dijaga kesehatannya, ya dijaga staminanya, mudah-mudahan ibadah puasanya full sampai dengan di hari kemenangan nanti. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.